Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami di Radiance Online Service. Bersama saya Albertus Antoni sebagai host kalian pada siang hari ini. Teman-teman, gak terasa ya kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari. Dan teman-teman, minggu ini kita dilayani oleh Kak Angga. Mari teman-teman kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. So teman-teman, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu.
Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semua siap memuji Tuhan dan siap katakan sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yeah,
Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sama-sama katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Yeah, hallelujah. Thank you, Lord. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita, kita buka hati kita. Ini adalah saat terbaik yang kita punya, is to meet Him, meet our Lord, meet our Father, meet Jesus. Yes Lord, hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami perlukan ya Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Oh, we need you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We lift up our voice, we lift up our praises just to worship you, oh Jesus. Fill us again with your love, oh, oh, Jesus. Jamah setiap kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Shikaralabaralabaralaba. Let your spirit move Lord, let your spirit move in the name of Jesus. Yes God, thank you Lord Jesus. Oh, hallelujah,
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidupku. Oh, Jesus Lord, kami sembah Kau, kami tinggikan hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, oh, kila lama ya Rabba Yese Shikia Rabo, haleluya. Oh, we trust in you, Lord. We trust in you, God. Oh, you are still with us, Lord. You never leave me alone. You never go away, 'cause you are my God. You are my Lord. You are my faithful God. Oh Lord Jesus. Yes Lord. Kila lama ya Rabba Yese. Oh. Nyatakan isi hatimu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu di saat kamu udah gak kuat lagi. Dia tahu Tuhan ada, Tuhan merasakan setiap apapun yang teman-teman alami, setiap apapun masa kelammu, Tuhan tahu. Just bring it to God, bring it to Him. Oh Lord God, we need you, Lord. We need you, Lord Jesus. Yeah, Lord. Touch us again, Lord. Fill us again with your spirit. With your spirit, Lord Jesus. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tahu Tuhan, hadirat-Mu selalu ada bagi kami, Tuhan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yes Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you will never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. As long we believe in you, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. You declare it, Lord, you will never stop working. We believe in you, God. Oh, Jesus. Kami angkat iman kami, Tuhan. Kami angkat suara kami, Tuhan. We know that you will never stop working, because that is who you are. You are the way maker. You are the promise keeper, Lord. You are the light in the darkness. Yes, God. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Yes, Lord. We believe in you, God. Oh, you are in my darkest night. You are healer. You are healer. Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place.
is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in declaring. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Yes, God, the Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I know who you are. I will not be forsaken, Lord Jesus. You are healer. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yes, God, miracles happen when you are healed, Lord. Miracles happen. Yes, we are break free in the name of Jesus. Hallelujah. Dry bones awaken. Oh, Jesus. Let your kingdom come and let your will be done. Oh God, yes Lord. Biar Kau yang jamah setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan saat ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan. Mereka yang terikat Kau lepaskan Tuhan. Mereka yang terbelenggu, mereka yang mungkin lagi terpuruk, mereka lagi sedih, mereka lagi bergumul. Bebaskan mereka, pulihkan mereka, berikan mereka sukacita yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kita setiap iman mereka yang tertidur saat ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Let your spirit move in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, sampai hari ini kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa bagi kami semua Tuhan. Biar ya Tuhan, kami berdoa buat para jemaat. Biar ya Tuhan Kau yang berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka semua ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh bertumbuh secara iman mereka Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh ya Tuhan, berakar, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan itu boleh ditaburkan ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh
didengar ya Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati Kak Angga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa cara Yesus. Kami serahkan ibadah online kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki firman Tuhan. Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang baru untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk dapat berkumpul bersama di live YouTube kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur jikalau hari ini masih ada. Kami sangat bersyukur jikalau hari ini kami masih ada. Kami sangat mengucap syukur dan kami yakin dan percaya Tuhan. Jikalau kami masih ada Tuhan, Kau belum selesai dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan dengan vaksin yang sudah ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Vaksin ini akan menjadi tanda awal bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi. Pemulihan akan segera terjadi di Indonesia. Entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang sosial. Corona COVID-19 sudah musnah atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa negara kami akan menuai jiwa secara besar-besaran. Kami yakin dan percaya negara kami akan menuai jiwa lebih lagi dari sebelumnya. Akan terjadi ledakan mujizat yang luar biasa. Akan terjadi gelombang penuaian yang luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dicurahkan. Masing-masing orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing orang mengalami suatu terobosan di dalam hidup. Mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Kami berdoa untuk para menteri, para kabinet kerja. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin. Kau yang berikan hikmat, Kau yang berikan roh takut akan Tuhan. Kau yang berikan kepada mereka hati untuk melayani rakyat Tuhan. Kami berdoa lebih lagi Tuhan untuk gereja kami tercinta, Renewal. Kami berdoa Tuhan, Radiance yang termasuk bagian dari Renewal. Kami berdoa supaya gereja kami Kau perlebar kapasitasnya. Kami berdoa pada saat ini. Kami minta kapasitas lebih lagi. Kami minta Tuhan otoritas lebih lagi. Kami minta kasih-Mu lebih lagi. Kami minta belas kasihan-Mu lebih lagi Tuhan atas gereja kami tercinta. Kami berkati Tuhan Om Hadi. Kami berkati Tante Syan. Kami ucapkan berkat atas mereka Tuhan. Kami ucapkan berkat atas keluarga besar mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin Radiance, Koyapto, Cimel. Kami berdoa bagi mereka. Kami ucapkan berkat yang terbaik bagi para pemimpin kami Tuhan. Kami juga berkati pemimpin-pemimpin Komsel yang ada. Kami berkati Tuhan guru sekolah minggu. Kami berkati Tuhan setiap pengerja yang ada di Renewal dan Radiance Tuhan. Biarlah Kau berikan kepada kami roh yang baru Tuhan untuk melayani. Kau juga berkati para jemaat Tuhan. Kau yang berkati roh mereka, Kau yang berkati finansial, Kau yang berkati kesehatan, Kau yang berkati setiap aspek di dalam hidup Tuhan. Kau yang berkati kami, dan jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat menangkap firman-Mu, ajar kami lebih lagi, dan biarlah kami duduk diam di bawah kaki-Mu sama seperti Maria Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Oh Rabasyantakarabalaba. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan kami kangen, kami haus dan lapar akan Engkau. Tuhan kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Umat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Ya, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mika 4 ayat yang 1 dan 2. Mika 4 ayat 1 dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Katakan yang terakhir. Nah, dengar, kita percaya bahwa 2021 ini udah akhir zaman. Tidak akan ada masa yang mendekati akhir zaman selain masa-masa ini. Ya, dulu kita berpikir begini, kalau tsunami, wah itu udah kiamat kecil. Dulu kita berpikir bahwa gempa bumi, wah itu kiamat kecil. Kita berpikir bahwa dunia mengalami resesi ekonomi, gitu ya. Bagaimana mata uang naik turun, lalu kita berpikir, wah itu udah kiamat kecil. Tetapi pada masa ini, ketika di 2020, kita melihat bahwa seluruh dunia mengalami satu hal yang sama, yaitu pandemi. Dan dengar, apa yang terjadi dengan pandemi ini? Saya cuma mau bilang begini, pandemi ini Tuhan izinkan. Katakan amin. Ya, dengar, tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Lalu beberapa di antara kita mungkin kita bilang begini, bagaimana mungkin hal yang begitu menakutkan, hal yang begitu buruk, kok Tuhan izinin hal yang buruk? No, dengar. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini? Saya percaya begini, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini, tujuannya cuma satu, supaya kita ingat surga. Dengar, tanpa COVID-19 kita ingatnya jalan-jalan. Tanpa COVID-19 kita ingatnya kita pengen traveling. Kita pengen ke Disneyland, Hollywood, ya, traveling kemana-mana, ya. Dan akhirnya kita kerja, kita kuliah kita belajar yang bagus untuk masuk kuliah yang terbaik. Kita kuliah yang terbaik untuk dapat pekerjaan yang terbaik. Tujuannya untuk apa? Begitu kekumpul uang, kita pengen jalan-jalan. Kita pengen makan di atas kafe, di atas awan. Ya, kita pengen jalan ke sana foto sini. Tujuannya untuk itu. Ya, dan tanpa sadar kita melupakan amanat agung. Ya, tapi ketika COVID-19 ada, terbang mulai susah. Pindah antar provinsi pun, wah sekarang harus ada surat. Ya, dan begitu, wah capek di rumah melulu. Baru kita ingat, ada Yerusalem baru. Nah dengar, Tuhan mau ingetin, rumah kita bukan di bumi ini. Katakan amin. Ya, dengar, rumah kita nanti akan di sorga nanti. Tetapi mari rekan-rekan ingat baik-baik, di sorga tidak ada caci maki. Di sorga nggak ada banting pintu. Di sorga tidak ada pornografi. Di sorga tidak ada dendam. Kalau dia yang main musik, gua nggak mau pelayanan. Oh, kalau dia duduk di meja makan, gua nggak mau ikutan. Nah, di sorga nggak ada kayak begitu. Itu sebabnya lakukan firman Tuhan. Amin. Ya, ayo belajar mengampuni, belajar hidup kudus. Anak-anak remaja, anak-anak muda di sorga nggak ada wifi. Nyahok loh, nggak usah main game loh. Ya, di sorga tidak ada drama Korea. Bukan nggak boleh nonton, tetapi kita harus ingat. Bagaimana mungkin kamu nonton iya, main game iya, baca Alkitab enggak? Nah itu kan salah. Ya, ayo kejar yang lebih rohani lagi. Nah dengar, firman Tuhan bilang begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari yang mengerikan, hari-hari yang wah gak enak banget gitu ya. Baru kita bilang gini, ya Tuhan Yesus datanglah segera. Tapi yang kebangetan udah COVID-19 juga berharap begini, vaksinnya dapat, ntar setelah vaksin gue bisa jalan-jalan lagi. Wah ini ya gak apa-apa juga sih. Tapi kita orang-orang percaya, ya gembala sidang kita udah ngajarin, berdoa, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Amin. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, pastikan kita semua naik ke sorga. Ya. Nah, so mari katakan begini, pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Perhatikan ini, jangan sampai di masa akhir ini karena COVID ini kita mulai ke distract, ya, kita mulai kecewa, kita mulai khawatir, kita mulai takut, dan kita mulai tidak beribadah kepada Tuhan. Kita nggak baca Alkitab lagi, kita nggak saat teduh lagi, dan kita berhenti melayani. Sementara firman Tuhan bilang begini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Jangan sampai kita yang percaya, kita yang mundur, sementara yang tadinya nggak sungguh-sungguh justru mereka nyari Tuhan. Hati-hati. Amin. Sekali lagi, para jemaat tetap saat teduh, tetap mengejar Tuhan, tetap beribadah walaupun secara online. Para pengerja walaupun online tetap pelayanan. Katakan amin. Tetap melayani Tuhan. Nah, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, dengar, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat, tangkap ini baik-baik. Apa itu terang? Terang itu ketika kita mati lampu, kita cari lilin, kita nyalain lilin itu, betul ya? Dan ketika lilin itu nyala, maka kita bisa makan. Kita bisa bikin PR, kita bisa kerja. Tetapi apa yang terjadi dengan lilin itu? Lilin itu habis. Lilin itu habis. Sebenarnya sama, kamu ada terang dunia dengan ayat yang berkata, kamu adalah garam dunia. Dengar, masa sebelum pandemi ada makanan yang saya percaya banyak orang Indonesia suka. Gorengan. Ingat ya? Ada tempe, ada mendoan, ada tahu, ada pisang goreng, ada risol gitu ya. Nah, dengar, gorengan itu kenapa enak? Karena pasti pakai garam. Betul ya? Nah, garam adalah sesuatu yang sangat murah. Semua kalangan apapun bisa dapetin garam. Enggak ada orang terlalu miskin sehingga nggak bisa beli garam. Kenapa? Garam terjangkau oleh semua orang. Tetapi mari dengar. So, berapa banyak di antara kita kadang kita merasa hidup kita sama seperti garam. Murah, nggak ada artinya. Kayaknya gue kalah deh. Abang lebih pinter, kakak lebih pinter. Bahkan yang lebih sedih lagi ada nih. Kayaknya adik gue lebih berhasil deh. Adik gue udah punya mobil, gue belum. Wah, dan sebagainya. Kayaknya ini udah bisa pelayanan ini, aku nggak bisa. Berapa banyak di antara kita sering merasa kecil, berkecil hati, lalu minder. Tapi mari dengar, garam walaupun murah, garam walaupun ada di mana-mana, garam itu dipakai dari gorengan kaki 5 sampai restoran bintang 5. Pernah nggak Anda kebayang tidak ada garam? Maka makanan paling enak pun akan hambar. Amin. Lihat saya baik-baik. Walaupun engkau kecil, walaupun engkau merasa engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau akan memberi rasa bagi dunia ini. Katakan amin. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tetapi apa persamaan garam dengan terang? Persamaannya adalah begini. Ketika garam dipakai, makanannya jadi enak. Ketika garam dipakai, makanannya jadi awet. Garam itu dipakai untuk mensterilkan. Betul ya? Tetapi tidak akan ada yang say thank you sama garam. Nggak ada. Waktu kita makan gorengan enak, kita bilang gini, wah ini gorengan enak banget. Nggak akan ada orang bilang gini, weh ini garam bagus banget. Nggak ada. Sama dengan terang. Ketika terang nyala, kita beraktivitas, lalu apa yang terjadi dengan lilin itu? Dengan lampu itu? Lifespan-nya berkurang. So mari dengar, memang Tuhan mengajarkan begini, hidup kita bukan untuk diri kita. Berapa banyak di antara kita kadang bilang gini, capek gue kerja, gue kerja untuk keluarga, tapi keluarga gak pernah ngehargai. Berapa banyak di antara kita bilang gini, capek gue pelayanan, gue sungguh-sungguh, tapi pemimpin gak menghargai. Atau bahkan mungkin kau berkata gini, Tuhan pun gak menghargai. No. Oh Rabasya, Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang tidak egois. Tuhan itu di sorga. Di perjanjian lama dia utus nabi-nabi. Cukup? Enggak. Di perjanjian baru dia turun, dia gak ngutus orang lagi. Dia turun, dia sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan kita bukan egois. Ketika dia tawarkan sorga lewat nabi-nabi, wah kayaknya kurang maksimal. So apa yang terjadi? Dia turun, dia mati di atas kayu salib, menjadi korban penebusan.
So tetaplah bekerja bagi keluarga. Amin. Anak-anak tetap hormati orang tua. Tetap cuci piring. Walaupun mungkin mama papa gak say thank you sama kamu. Para pelayan Tuhan tetap layani Tuhan. Walaupun tidak ada yang melihat. Amin. Dan satu hal yang saya mau bilang begini. Tetaplah saat teduh. Saya rasain hadirat Tuhan enak banget. Tetaplah saat teduh. Walaupun pemimpin kamu gak lihat. Waktu istri kamu belum bangun. Suami, papa mama, pemimpin kamu. Lah kan kamu saat teduh gak mungkin laporan dulu kan. Kak, saya lagi saat teduh nih. Enggak kan. Mungkin kakak-kakaknya juga udah gak ngecek. Pak Gembala gak ngecek. Tapi mari dengar, waktu engkau bangun, Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat. Kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah dengar. Oh Rabasyata. Tetaplah berdampak bagi sesama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. So pernah gak kau ngalamin begini? Apa itu kota yang terletak di atas gunung dan tidak bisa tersembunyi? Gini, yang lain nyontek gak ketahuan. Giliran baru mau planning nyontek, ketahuan. Gini. Yang lain korupsi gak ketahuan. Lolos nih, audit lolos nih. Baru kamu, baru dikit, cuman dikit gitu ya. Atau salah input lah. Ketahuan. Langsung wah kamu penggelapan nih. Dengar, ketika yang lain gampang nipu. Ketika yang lain gampang berbuat salah. Dan engkau baru planning. Gini. Yang lain nonton pornografi gak ketahuan. Ini baru ngelihat tiba-tiba kakaknya begini. Kamu follow apaan? Baru pencet. Langsung ada yang tahu. Dengar, saya mau kasih tahu. Jika ada yang menegur kamu, jika ada yang ngasih tahu kamu, bukan berarti kakak-kakak kamu kepo. No. Kenapa kamu ketahuan? Lihat firman. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalianlah umat pilihan Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Rekan-rekan, saya mau kasih tahu begini. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kamu follow. Terserah, wah itu cuman joget-joget kak. Itu cuman hati-hati. Kenapa? Karena kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Justru bersyukur. Berarti tanda firman Tuhan ini tergenapi. Lihat nih. Lagi pula, lalu lihat ini berkatnya. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saya mau tanya, nyalain lilin taruh di mana? Nggak mungkin di kolong meja, kebakaran. Lilin akan taruh di atas. Nah ini firmannya. Demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Dengar, ketika engkau tetap jadi terang, betul engkau habis. Mati rasa, mati harga diri, korban, wah rugi sana rugi sini. Tapi mari dengar, Tuhan janji tidak ada yang menyalakan pelita meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Berarti, dengar baik-baik, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu akan memberi rasa dan kamu akan menunjukkan jalan kepada banyak orang. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34 dan 36. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lihat ini baik-baik. Hati-hati apa yang kita lihat. Lihat handphone teman, kepengen. Begitu kepengen gak bisa tidur. Pertanyaannya berikutnya apa? Muncul iri. Ya kalau iri doang oke. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya hanya untuk mendapatkan. Berapa banyak anak-anak remaja, anak-anak muda menjual imannya untuk sesuatu yang fana. Bahkan menjual tubuhnya untuk sesuatu yang fana. Dengar, tubuhmu adalah bait Allah.
Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan. Amin. Jaga. Gak bisa mata gue mau lihat apa juga. Toh gak ada yang tahu. Sosial handphone gue mau download apa? No. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada lagi bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Amin. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis mengambil pelitanya dan waktu pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijak. Mau jadi yang bijak atau yang bodoh? Yang membedakan apa? Yang membedakan ada gini. Gadis-gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sementara gadis yang bijak membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Apa itu minyak? Minyak itu adalah Roh Kudus. Amin. Pada masa yang sulit ini kita gak bisa ngandelin manusia. Kita gak bisa ngandelin kepandaian kita. Dengar, tidak ada seorang pakar pun yang pernah mengalami yang namanya pandemi corona. So dia gak akan punya nasihat yang paling jitu. Tetapi sebelum corona ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah minyak. Banyak bahasa roh. Amin. Waktu di toko, waktu kerja, waktu usaha, waktu kuliah, banyak bahasa roh. Amin. Di rumah, kalau papa mama berantem, gak usah bela-bela. Bahasa roh. Oh waktu teman-teman di kosmu nonton yang macam-macam, banyak bahasa roh. Ya tapi jangan kedengeran. Kalau kedengeran ntar dianggapin aneh. Ya banyak bahasa roh. Banyak bahasa roh. Saya percaya yang akan luputkan kita di masa sulit ini adalah Roh Kudus. Gini. Kita nyari ilham kemana? Kita banyak nyari ilham di YouTube. Kalau mau nyari ide di mana? Kita tanya Mr. Google. Tapi saya mau kasih tahu gini. Sebelum server Google ada, sebelum YouTube ada, Roh Kudus telah dicurahkan. Katakan amin. Dan Roh Kudus lebih inspiratif dari semua aplikasi yang ada. Karena Roh Kudus yang tahu mana yang paling tepat untuk kita. Amin. Amin. Jangan takut. Roh Kudus tahu kerjaan yang paling cocok, fakultas yang terbaik. Para pemimpin, Roh Kudus tahu pelayanan apa yang harus kita lakukan ke depan. So lewat COVID-19 ini Tuhan sedang mengajarkan satu. Kita gak bisa ngandelin manusia. Kita gak bisa andelin kekuatan kita. Kita harus semakin mengandalkan Roh Kudus. Amin. Ya, kalau kamu ngandalin kekuatan sendiri, percayalah kamu akan frustasi. Kamu akan kecewa. Ketika kamu ngandalin harta kamu. Berapa banyak di masa pandemi ini yang punya uang malah kena tipu. Gagal investasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi walaupun yang kamu punya sedikit. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. Percayalah engkau akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Pada masa pandemi ini engkau gak akan tenggelam. Engkau akan berjalan di atas air. Oh Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Bangkitlah menjadi teranglah. Katakan amin. Oh sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagaimana mungkin? Di tahun ini gelap semuanya. Di tahun ini kita gak ngerti mau bikin apa lagi. Mau usaha, kita gak tahu. Dengar, lihat firman Tuhan ayat yang berikutnya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini ayat udah kejadian atau belum? Sudah. 2020 seluruh dunia, Asia, Eropa, Timur Tengah, tidak ada satupun yang luput. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi mari lihat firman Tuhan. Mari lihat firman Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu
Dan lihat ini, raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kenapa harus ada kekelaman? Supaya terangmu terlihat. Amin. Camkan ini, umat Tuhan camkan ini. Apa itu masa sulit? Masa sulit adalah kesempatan untuk membuktikan kita sayang sama Tuhan. Amin. Kalau hepengnya ada, doinya ada, keuangan kita baik-baik aja, apa ujiannya kalau benar kita sayang sama Tuhan? Tapi masa sulit adalah kesempatan emas untuk membuktikan, Tuhan, hidupku tidak tergantung apa yang aku punya, tapi hidupku tergantung Tuhan. Amin. Kalau kamu punya papa mama yang ideal, lalu kamu melayani Tuhan, itu normal. Tapi kalau keadaan keluargamu tidak ideal dan engkau tetap melayani Tuhan, itulah ujian kesetiaan kita. Amin. Kita sering mendengar Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Biarlah para pengerja, kalau di masa yang lalu kamu rajin retret, RTS, HMC, benar, rajin banget, seminggu berapa kali ke gereja. Dengar, biarlah di masa pandemi yang masuk tahun kedua ini juga, engkau tetap melayani Tuhan. Amin. Biarlah waktu Tuhan Yesus datang, ini doa saya, Tuhan mendapati kita sedang giat melayani Tuhan. Amin. Nah yuk mari lihat ini, angkatlah mukamu, lihatlah sekelilingmu. Para pengerja, para leader, camkan ini. Lihatlah ke sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Para pemimpin tangkap ini, penuaian besar pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau kekelaman itu sudah digenapi, kalau bangkit menjadi teranglah, Tuhan udah genapi. Hal ini pun pasti akan terjadi. Walaupun cabangmu biasa, walaupun mungkin pelayananmu biasa, walaupun gerejamu biasa, dengar, ini firman Tuhan. Jangan pernah lupa, Yesus lahir bukan di hotel. Yesus lahir di sebuah kandang hina, bau, tidak ada spray, tidak ada AC, tidak ada air hangat. Tetapi walaupun lahir dalam ketidakidealan, ia menjadi history maker. Extraordinary people. Katakan amin. Katakan amin. Ayat yang terakhir, Zakaria 8 ayat 23. Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai engkau, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai engkau. Amin. Kita ini adalah, kakak sulung kita adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Nah, berarti dalam tanda kutip kita adalah Yahudi rohani. Firman ini untuk bangsa Yahudi. Tapi jangan lupa, kita semua juga menjadi Yahudi rohani karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh Rabasyadakar, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Mari angkat suaramu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan. Oh ayo sekarang doa bahasa roh. Doa bahasa roh. Oh hai kamu garam
Jangan takut. Walaupun kau kecil, walaupun kau merasa minder, kau merasa bukan siapa-siapa, tapi Tuhan telah menetapkan engkau menjadi garam dan terang dunia bagi dunia. Engkau akan berdampak bagi keluargamu. Engkau akan selamatkan orang tuamu, kakak adikmu. Kau yang bekerja, dengar, engkau akan membuat revival di pabrik, di kantor, di tempat di mana kau berada. Tuhan akan pakai kalian para pengerja. Kau akan berdampak bagi wilayahmu. Di tengah pandemi ini, engkau tidak akan tenggelam. Engkau tidak akan tenggelam, tetapi Tuhan akan memegang tangan kananmu dan kita akan berjalan di atas air. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya akan menjadi nyata. Ayo janji sama Tuhan. Saat teduh lagi, sungguh-sungguh kejar Tuhan lagi. Bukan cuma baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan bilang nak, delete nak, buang file-file yang gak benar itu. Jangan mikir-mikir lagi. Ayo lakukan, ayo lakukan. Pisahkanlah dirimu. Jangan menjamah apa yang najis. Dan lihat, Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Umat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah akademismu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Tahun ini engkau akan berhasil, bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam. Kau akan berhasil karena tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam. Itu sebabnya singkirkan semua dosa. Singkirkan semua kepahitan. Singkirkan semua sakit hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mohonkan berkat. Berkati para sahabat-sahabat. Berkati para pemimpin. Biar kami boleh terus giat di ladangnya Tuhan. Biar kami boleh bangkit dan menjadi terang. Tetap melayani. Walaupun tidak dihargai. Tetap jadi berkat. Walaupun rugi, karena upahmu besar di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman ibadah kita hari ini? Saya yakin dan percaya ibadah kita hari ini sangat memberkati, entah itu penyembahannya, entah itu pujiannya, ataupun firmannya. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan membawakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih mengadakan online service di YouTube. So teman-teman, minggu depan terus standby di YouTube jam 1 siang. Kita akan ibadah bersama jam 1 siang di YouTube minggu depan. Pengumuman yang kedua, kita mempunyai beberapa wadah untuk membangun kita semua. Yang pertama, Unity in Prayer setiap Selasa dan Kamis jam 8. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti Unity in Prayer, kontak kami supaya kami dapat membagikan link kami kepada kalian semua. Yang kedua, kita mempunyai Cool. Apa itu Cool? Cool adalah community of love. Komunitas di mana kita bisa sharing bersama, komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin persembahan, teman-teman bisa kirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah teman-teman, inilah Radiance Online Service. Happy Sunday, pakai masker selalu, jaga kesehatan, God bless you.